Halo YouTube, hari ini gue bakalan kasih tau lo semua gimana caranya membuat sebuah Rubik's Cube menjadi magnetize atau Rubik bermagnet. Oke, yang pertama kalian perlukan adalah Rubiknya. Kalau di sini gue milih main cube gue, yaitu GE Thunderclap. Memang Rubiknya udah agak obsolete, tapi ya masih bisa ditingkatkan performanya dengan sebuah magnet. Oke, kenapa harus Rubik magnet? Karena rekor terbaru 3x3 yang dipecahkan oleh Modfolk di Jawa Timur Open kemarin itu menggunakan Rubik dengan magnet, guys. Jadi di dalam Rubik itu dibuat ada magnetnya supaya kontrol dari putaran Rubiknya lebih terkontrol dan dia bisa snapping back. Jadi bisa align sendiri dengan bantuan magnetnya kayak gitu. Jadi si Modfolk menggunakan The Folk 3. Kalau gue di sini akan mengaplikasikan magnet atau DIY magnetnya ke versi sebelumnya dari The Folk 3, yaitu GE Thunderclap. Oke, apa saja yang kalian perlukan untuk sebuah Rubik yang akan dijadikan Rubik magnet atau magnetized Rubiks? Yaitu adalah Rubiknya sendiri, kemudian magnet. Oke, di sini adalah magnet neodymium atau earth magnet. Rare earth magnet kalau nggak salah ya. Itu di sini ukurannya adalah 4x2 mm dengan N52, guys. Jadi N52 adalah N yang sesuai untuk Rubik bermagnet. Jadi ini yang dipakai, magnet ini adalah magnet yang sama dipakai oleh The Folk 3M atau The Folk 3 Magnetize dan GTS Magnetize sama aja. Oke, gue dapat dari Tokopedia dengan harga satu pieces-nya Rp1.000. Kalian bisa beli order online di sana untuk magnet neodymiumnya. Kemudian kalian perlu lem Alteco. Kalau di sini gue pakai lem G. Lem G ini lem kayak lem kuat gitulah, lem super untuk merekatkan magnet di piece-piece yang sudah ada. Oke guys, di sini ada satu lagi tambahan alat, adalah alat untuk mengukur kedalaman atau penempatan magnetnya. Jadi ini adalah alat yang gue buat supaya magnetnya yang ditempatkan di Rubiknya bakalan simetri atau sama semuanya. Jadi basically ini adalah dari bungkus macam-macam lah. Kalian bisa sering dapat bungkus kan ya, kalian gunting, kemudian kalian bentuk V seperti ini, kemudian kalian tambah layer atas dan bawahnya dan ratain di sini. Ini rata sama ini kanan kiri, jadi ada 3 layer ini untuk nantinya memasang magnet di piece-nya itu supaya lebih mudah. Jadi nanti gue tunjukin ya. Oke, sekarang gue tunjukin apa gunanya ini dan bagaimana cara kita membuat Rubik kita bermagnet. Oke, biasanya corner itu terbentuk dari 3 piece ya guys. Jadi 3 piece seperti ini. Jadi kalian bisa ambil corner kalian. Nah ini kalau edge itu 2 piece seperti ini misalnya. Nah kalian bongkar. Kalau corner gampang ya, itu tergantung Rubiknya sih. Kalau kalian Rubik kalian versinya berbeda, nanti bakalan beda sendiri cara bukanya. Jadi usahakan kalian hati-hati bukanya supaya nggak rusak ya guys. Jadi kalau untuk Thunderclap, dia piece-nya seperti ini. Jadi yang akan diberi magnet adalah magnet bagian ini. Jadi nanti magnetnya ada di antara 2 piece ini. Jadi berapa jumlah magnet yang kalian perlukan untuk membuat Rubik kalian bermagnet? Ada 48. Jadi kalian order aja 50 supaya nggak kekurangan dan bisa ada lebih kalau misalnya hilang kayak gitu guys. Oke, gue tunjukin kenapa gue harus menggunakan alat ini tadi ya. Oke, gue zoom ke dekat aja supaya gampang. Oke, segini ya mungkin ya. Oke, ini lebih kelihatan toh. Jadi ini piece-nya kayak gini. Jadi ambil magnet 2 kan polaritasnya kanan dan kiri, dan kalian pasang di piece-nya di corner dan edge. Pisahkan dulu. Susah misahkannya ini guys. Pisahkan, kemudian pasang. Jadi usahakan gunakan guide atau petunjuk
atau dua-duanya langsung supaya nggak susah untuk memasukkan magnetnya. Oke, kayak gitu penempatannya. Jadi gimana sih biar semua piece-nya itu sama di posisi yang sama? Jadi gue buat alat ini buat supaya mengukur penempatan magnetnya agar dia pas di tengah-tengah. Jadi gue dorong dan dia akan mentok nih, mentok sudah. Maka magnetnya bakalan tepat di situ. Kemudian sebelahnya juga gue ukur juga. Sebenarnya nggak usah sih, tapi ya apa salahnya buat ngukur karena dia sudah ngikutin kan, kalau magnet kan sama-sama kuat gitu. Jadi ditekan sampai mentok juga. Ini sudah mentok nih. Jadi dia mentok di layer ketiga ini kan ada 3 layer nih. 1, layer 2, layer 3. Jadi buatnya kayak gitu. Kalian bisa buat sendiri, kalian bisa ukur sendiri di mana penempatan magnet yang tepat untuk piece kalian. Jadi kayak gitu. Nah, pas. Jadi sudah mentok bagian atasnya, dan yang ini juga sudah mentok bagian sini. Dan kalau sudah gini, kalian pastikan lurus, kemudian kalian tinggal aplikasikan lemnya. Oke. Untuk pengaplikasian lem gampang, tinggal kalian teteskan aja di magnetnya. Usahakan jangan piece-nya ya yang kalian kalian lem ya. Usahakan magnet dan bagian dalam rubiknya kayak gitu. Gue cuman ujung-ujungnya aja, jadi ini sifatnya sementara dulu, nanti baru sekelilingnya. Jadi gue gue lem bagian atasnya aja, bagian atas dulu, yang ini juga bagian atas dulu. Nanti kalau sudah semuanya baru kita lem yang bagian belakang. Gue biasanya pakai bantuan alat lain kalian bisa gunakan jarum atau besi bekas paperclip, kalian masukkan ke dalam ujung ini, terus alirkan ke arah belakang magnetnya kayak gitu. Oke teman-teman, jadi memasang magnet di Rubik itu ada urutannya, ada susunannya sendiri guys. Jadi kalian nggak bisa sembarangan untuk masang magnetnya. Jadi kalian harus pasang magnet itu sesuai urutannya. Jadi misalnya kalian ingin memasang bagian edge dan corner itu di bagian kanan, maka seperti ini, kanan kiri edge dan kanan corner, maka semua harus berurutan seperti itu guys. Tuh lihat, jadi semua kiri edge dan kanan corner. Kalau kalian melakukan sebaliknya, maka polarisasi magnetnya akan kacau dan nantinya Rubik kalian itu magnetnya berlawanan, dan itu bukan membuat Rubiknya semakin enak dimainkan, tapi bakalan semakin susah. Jadi gue tadi sempat ngelakuin kesalahan juga karena gue nggak ngelihat orientasi kemana magnetnya. Jadi gue pasang di kanan seperti ini dan di kiri seperti ini, dan itu membuat orientasi magnetnya salah dan membuat polarisasinya berlawanan gitu. Jadi dia nggak nempel tapi dia berlawanan kayak gitu. Jadi jangan sampai ngelakuin kesalahan yang sama kayak gue, tapi usahakan semua urutan itu sama. Jadi cuma satu doang ya guys. Misalnya kalian nempel magnetnya di yang edge titik ini, maka kalian tampillah magnetnya di situ. Kalau misalnya kalian nempelnya di sebagian yang lubang ini, maka semuanya juga tempel ke lubang itu semua kayak gitu. Jadi ini yang di sini bekas itu, lihat ada bekas lemnya. Sini gue ngelakuin kesalahan tadi yang gue bilang. Jadi jangan sampai kalian ngelakuin kesalahan yang sama.
Oke guys, this is the final result untuk magnetized cube. So, setelah dipasang, apa yang kalian lihat, apa yang membuktikan kalau magnetisasi Rubik kalian itu berhasil adalah setiap kali memutar layer Rubik kalian, maka ada feeling snappy di Rubiknya kayak gitu. Jadi lo dengerin aja nih. Jadi kita nggak usah ada effort untuk memutar dan membuatnya align atau kembali ke posisi semula. Jadi akan sedikit untuk miss atau overshooting ya di setiap putaran Rubiknya. Mungkin nanti gue kasih average of 5 tapi nggak di video ini. Mungkin nanti bareng sama video series yang baru bakalan gue bikin. Jadi semacam challenge untuk solve Rubik dan rundown solve nanti next video aja. Gue review dan langsung ngasih challenge ke kalian. Untuk sekarang gue tunjukin apa sih kelebihan dari magnetize Rubik. Jadi kalau sudah di magnetize, kalian bisa membuat Rubik kalian itu snap ke posisi semula seperti ini. Atau kalian bisa gue tunjukin. Nah, dia bakalan langsung meluruskan sendiri posisi layernya kayak gitu. Jadi yang gue rasakan saat gue pakai Rubik ini yang pasti dia semakin terkontrol, kemudian turningnya jadi semakin enak ya, semakin terkontrol. Jadi jarang lock up, kemudian saat corner cut juga enak karena dia tensinya kendor, cuman dia terkontrol gara-gara magnetnya kayak gitu. Dan yang paling ketara saat melakukan M slice itu bakalan selalu align atau pas karena ada dua magnet kanan dan kiri untuk meluruskan layer tengah ini. Jadi M slice itu sangat-sangat dipermudah karena magnetize. Kemudian kalau di solve, kalau kalian slow solve, saya sarankan tidak menggunakan magnetisasi karena kenapa? Bahkan kerasa banget magnetnya dan itu akan membuat tangan kalian cepat capek kalau misalnya slow, putarannya slow gitu, capek dan kemudian rasanya ada yang ganjel saat kalian solve. Tapi kalau kalian solvingnya cepat, itu nggak bakalan terasa kan. Jadi kerasanya malah sangat-sangat terkontrol dan enak kayak gitu. Dan PLL. Oke, nih kayak gini. Jadi kadang-kadang dia over juga karena kalau kita lakukannya terlalu cepat, cuman dia nggak bakalan sampai lebih karena dia bakalan tetap berhenti saat kita overshoot dan kita nggak bakalan dapat plus 2 karena dia terbantu oleh magnetnya. Jadi apa kelebihannya? Kalau yang gue rasa bukan semakin cepat sih, tapi semakin terkontrol. Jadi nanti saat kalian sudah terbiasa dengan magnet, maka kalian akan lebih cepat untuk solving Rubiknya kayak gitu. Sebenarnya perlu nggak sih memagnetisasi? Jadi kesimpulannya perlu apa enggak sih? Kalau menurut gue nggak, karena ya dengan Rubik yang biasa kalian sudah bisa melakukan speed solving. Kemudian kalian juga dipaksa untuk membuat setiap algoritma yang kalian eksekusi itu selalu tepat dan precise kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya overshoot. Kalau misalnya memang kalian melakukan algoritma di Rubik biasa, kalian bakalan selalu belajar untuk bagaimana setiap eksekusi algoritma itu tepat dan precise kayak gitu. So, kalau misalnya kalian ingin memagnetisasi Rubik ini, Rubik kalian, tentang apa aja mereknya, silahkan. Cuman saya nggak terlalu nyaranin sih. Cuman kalau misalnya kalian pengen ngerasain feel yang berbeda dari Rubik kalian bisa membuat Rubik kalian di magnetisasi. Gue sudah kasih tutorialnya, sangat mudah. Kalian tinggal ngikutin. Dan pastikan setiap piece yang kalian kasih magnet dan kalian lem itu berada di polarisasi yang benar sebelum kalian assembly Rubiknya. Karena nggak jarang saat, bahkan gue sendiri juga nemuin kesulitan saat membeli magnet di piece Rubiknya, karena kadang-kadang ada yang salah untuk
magnetisasinya. Cuman ya itu bisa di redo atau dicopot magnetnya. Kalian cari benda yang keras, kalian congkel aja, biasanya magnetnya langsung lepas. Kemudian kalian pindahkan di posisi yang benar, atau kalian catat dulu semuanya dan posisi magnetnya supaya semua terurutkan dengan benar dan baru kalian lem kayak gitu. Makanya kalau di video di tutorial magnetisasinya gua lemnya sedikit dulu. Kalau misalnya sudah benar semua baru dilem yang benar-benar kuat kayak gitu. Jadi 2 kali proses pengelemannya. Karena gua pernah 1 kali ada 1 piece yang kelewat juga. Rubik ini jatuh, kemudian apalagi di corner ya, di corner sering banget jatuhnya di corner gitu. Karena ada 3 magnet di corner ini, nanti salah satunya bisa lepas dan akan menempel di piece corner yang sebelahnya. Nanti bakalan dia jadi bakalan lebih kuat gitu loh. Yang bagian sini misalnya di sini lepas ya. Lepas terus dia nempel ke sana nih. Jadi yang ini bakalan kuat banget kayak gitu. Jadi itu jangan gua harap kalau sudah magnetisasi Rubik jangan sampai Rubiknya jatuh atau kena benturan keras. Jadi usahakan lemnya kuat, itu lebih penting kayak gitu guys. Oke, sangat mudah untuk magnetisasi Rubik. Silahkan kalian kalau misalnya tertarik dengan feel Rubik yang berbeda, silahkan kalian magnetisasi Rubik kalian. Gue kasih link semua perlengkapannya di video deskripsi supaya kalian gampang juga ngikutin cara-cara dari gue. Oke, kalau kalian suka videonya silahkan kasih like. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen atau langsung ke sosial media gue lengkap di video deskripsi. Kalian bisa tanya secara personal, gue balas langsung dari sosial media gue. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue supaya kalian gak ketinggalan. Gue usahakan update setiap seminggu sekali untuk video baru di channel ini. Dan kalau misalnya kalian pengen dapat notifikasi kalau gue update video, kalian bisa klik setelah subscribe, kalian klik notifikasi button yang kayak ada bell itu supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau ada video terbaru. Kalau mau share silahkan. Oke, segitu dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.